Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh gerakan pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Iqbal pada tahun 1874 sampai 1938. Muhammad Iqbal lahir pada bulan Zulhijjah 1289 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab Barat, Pakistan. Beliau memiliki ayah yaitu bernama Muhammad Nur, dan beliau juga pernah berpendidikan di Scottish Mission School, Government College, dan Universitas Cambridge. Dan beliau juga pernah menempuh pendidikan yaitu di Jerman, tepatnya di Munich. Dan beliau wafat pada 21 April 1938 dalam usia 60 tahun pada hitungan Masehi dan 63 tahun pada hitungan Hijriah. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya yang terkenal saleh dalam beragama dan juga sekaligus guru pertama beliau. Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Beliau disekolahkan di Scottish Mission School di bawah bimbingan Mir Hasan. Beliau diberi pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Mir Hasan ini pula lah Iqbal mendapat pengetahuan agama yang banyak, termasuk mengajarinya sikap kritis terhadap setiap masalah dan mengasah bakatnya dalam bidang kesusastraan. Didikan dan cara pengajaran Mir Hasan mempengaruhi pemikiran dan kepribadian Iqbal. Lalu setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, lalu beliau pergi ke Lahore untuk melanjutkan pelajarnya yaitu di Government College. Di situ ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi guru besar dalam bidang filsafat pada universitas tersebut. Setelah menempuh pendidikan di Government College, beliau memperoleh gelar MA yaitu Master of Art di bidang filsafat. Lalu beliau melanjutkan kembali ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Pada tahun 1907 beliau meraih gelar PhD di Jerman di Munich dalam bidang tasawuf, dan dengan disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia, yaitu perkembangan metafisika di Persia. Beliau menetap di Eropa kurang lebih selama 3 tahun. Sekembalinya dari Munich, beliau menjadi advokat dan juga sebagai dosen. Buku yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam adalah kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982, merupakan karya terbesarnya dalam bidang filsafat. Pada tahun 1935, istri beliau meninggalkannya. Hal ini membekas pada dirinya dan beliau mulai melemah fisiknya karena sakit. Dan pada tahun 1938, penyakitnya semakin parah dan beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kukatakan kepadamu tanda seorang mukmin, bila maut datang akan merekah senyum bibirnya." Dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada 21 April 1938. Sebagai penyair yang handal, politikus reformis, ahli perundang-undangan, serta ahli filsuf, beliau mempunyai karya-karya yang monumental seperti disebutkan Hasyim Shah Nasution pada tahun 1999. Di antaranya yang pertama, Ilm al-Iqtisad pada tahun 1903. Yang kedua, Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to the History of Muslim Philosophy pada tahun 1908. Yang ketiga, Islam as a Moral and Political Idea yang pada tahun 1909. Yang keempat, As'ar Yahudi, yaitu rahasia diri pada tahun 1959. Yang kelima, Rumus Ibn rahasia peleburan diri pada tahun 1918. Yang keenam, Payam Masyriq, pesan dari timur pada tahun 1923. Yang ketujuh yaitu Bank Idara, seruan dari perjalanan pada tahun 1924. Yang kedelapan, Self in the Light of Relativity, Speeches and Statements of Iqbal pada tahun 1925. Yang kesembilan, Zabor-i-Ajam, Kidung Persia pada tahun 1927. Dan yang kesepuluh, The Reconstruction of Religious Thought in Islam pada tahun 1934. Yang ke-11, Letters of Iqbal to Jinnah pada tahun 1934.
Dan yang ke-12 Bal'i Jibril, Sayap Jibril 1935 dan sebagainya. Muhammad Iqbal mempunyai ide-ide pembaharuan. Yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh lemahnya dalam berpikir. Yang ketiga, terlalu berlebihan terhadap zuhud sehingga kurang memperhatikan masalah dunia dan kemajuannya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Yang kelima, dalam pandangan Iqbal bahwa dinamisme menjadi penting. Umat Islam pasti akan menghadapi berbagai tantangan zaman. Maka Muhammad Iqbal memberikan solusi, yaitu yang pertama, orang Islam harus konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam dan membangkitkan kembali ke tradisi keilmuan. Yang kedua, Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah saat umat Islam bergerak aktif dalam menyusung perubahan zaman. Yang ketiga, hukum Islam bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, ijtihad harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, presentasi online kali ini telah disampaikan. Semoga apa yang tadi yang telah dipaparkan menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan ucapan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.